Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Albabila dengan NIM 123703039 akan melaksanakan tugas tentang elektronika dasar dengan materi sistem instrumentasi berbasis operasional amplifier dalam LT Spice. Berikut penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rifki akan melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu tentang sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier. Di sini salah satu rangkaiannya itu adalah HPF pasif atau high pass filter pasif. Diam. Sebelumnya kita menentukan dulu frekuensi ambangnya, yaitu dengan cara 1/2 pi RC, di mana 1/2 pi RC ini sendiri telah dihitung, yaitu hasilnya 0,005. Seperti itu. Dan tentunya di sini juga menggunakan 0,1 yang dimana lebih dari 0,05. Apakah akan diloloskan atau tidak pada bagian yang simple ini atau yang kompleks ini. Dan tentunya di sini juga ada beberapa komponen yang dibutuhkan, yaitu voltage dengan sinusoidal, kapasitor. Ini ada 4 kapasitor ya. Di bagian sini 1, di bagian sana 3. 1 M, resistornya juga kuat 30K, juga 30K ya. Sebenarnya ini kita edit dulu 30K. Nah, setelah ini kita akan mencoba merunning bagaimana grafik yang ditampilkannya. Apakah akan diloloskan 0,1 ini? Secara teori akan diloloskan oleh filter ini karena lebih dari 0,05. Baik, kita akan cek bagaimana grafik yang ditampilkannya. Kita cek dulu pada P-in-nya di sini, pada yang rangkaian yang sederhana. Ini P-in-nya sudah sesuai ya, 5 volt, ini juga minus 5 volt, sinusoidal pula sesuai. Kita akan mengecek bagaimana P-out-nya. Kita tambahkan saja plot di sini, biar terlihat. Seharusnya ini diloloskan ya, seharusnya. Ya, betul, sama. Ini diloloskan ya. P-out-nya juga 5 volt. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mengecek pada bagian yang sebelah sini, apakah akan diloloskan atau tidak. Kita tambahkan saja plotnya. Cek di sini. Ini 5 volt ya. Kita cek, tambahkan lagi plot di sini supaya lebih mudah. Kita akan cek. Maka ini 5 volt. Ya, ini diloloskan ya karena lebih dari, istilahnya itu lebih dari 0,05. Apa ini? Baik, di sini Rika akan melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu tentang LPF pasif, di mana low pass filter kebalikan dari high pass filter pasif. Juga di sini harusnya ini tuh kebalikannya ketika kurang dari frekuensi yang telah ditentukan. Frekuensi ambangnya di sini 30 Hz, yaitu hasil dari 1/2 pi RC, hasilnya adalah 30 Hz. Ketika kurang dari 30 Hz seharusnya diloloskan harusnya, dan ketika lebih dari 30 Hz itu akan terblok. Kita akan melihat bagaimana hasil runningannya. Nah, selanjutnya ini Rifki rubah dulu bagian yang sebelah sini yang rangkaiannya banyak. Ini akan dirubah bagaimana ini sudah 0,001. Ini kurang dari 0,05. Maka dari itu kita akan mengecek bagaimana hasilnya ya. Kita cek dulu biar terlihat perbedaannya di sini. Ini sudah jelas ya. Cek juga di sini. Nah, ini sudah jelas diloloskan. Selanjutnya kita cek di sana, sebelah sana. Berapa? Oke. Kita cek di sini. Oh, ini 0,05 tapi diperbesar ya yang ini. Kita akan mengecek plus lagi. Kita akan cek di sini. Ya, ini tidak diloloskan. Terbukti bahwasanya ketika kurang dari 0,05 kurang dari frekuensi ambang itu tidak diloloskan, tetapi lebih itu akan diloloskan. Maka dari ini hal ini benar dan dapat divalidasi. Nah, ini merupakan hasil runningannya. Ini tidak terlihat ya. Ini yang pertama. Di sini 5 volt ya. Di sini
ada lagi turun jadi 4 volt karena hambatan dari resistor ini sendiri. Terus yang di sini itu sebenarnya sama 5 volt ya, yang merah. Pada bagian yang 3 rangkaian ini sendiri, ini 5 volt sama pada bagian inputnya, tapi outputnya lebih kecil, kurang dari 2 volt. Hal ini tersendiri karena pengaruh dari 3 resistor ini sendiri atau 3 rangkaian resistor ini sendiri. Maka dari itu yang paling efektif di sini adalah penggunaan yang satu rangkaian yang sebelah sini, karena ini turunnya itu tidak terlalu jauh akibat hambatannya dalam LVF pasif itu sendiri. Ini kan 20 Hz ya frekuensinya. Kita juga bisa memvariasikan nilai 20 Hz ini sendiri. Kita akan lihat mungkin di angka 31. Terus apakah sinyalnya akan terblok? Kita akan coba running lagi. Ya, di sini ada sinyal yang terblok juga seperti itu. Demikian pemaparan dari LPF pasif. Jadi dapat disimpulkan ketika kurang dari 30 Hz itu akan dibebaskan atau dilepaskan, ketika lebih dari 30 Hz akan terblok seperti itu. Penguat instrumentasi ini sendiri ada beberapa komponen yang dibutuhkan di sini ya. Di antaranya ada op-amps sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada resistor sebanyak 22 resistor, ada juga baterai, ada kapasitor, dan ada juga ground yang memang dibutuhkan di sini juga. Dan ini nantinya ini ada HPF aktif, ada subtraktor, rangkaian pengurang, terus penguat non inverting ya di sana, di atas dan di bawahnya juga sama. Ektoda 1, ektoda 2. Selanjutnya ini ada masuk ke bagian subtraktor, HPF aktif, yang kemudian ini masuk ke bagian LPF aktif, dimana dari LPF aktif ini sendiri diturunkan untuk menuju level shifter di sini ya. Dan hal ini tentunya akan berkesinambungan satu sama lain. Awalnya tadinya pasif, sekarang jadi aktif seperti itu ya. Dan resistornya sendiri ini adalah 1 perbandingan 1 berbanding 9 plus 1, nantinya ini akan 10 volt seperti itu, akan kelipatan 10 untuk apa istilahnya tuh outputnya. Begitupun sama yang bagian sananya. Nah, dan selanjutnya kita akan mencoba merunning bagaimana hasil yang ditawarkan dari sini. Kita akan mengecek di sini tegangan inputnya berapa. Ya, ini sudah setara yaitu 1 milivolt dan bawahnya juga 1 milivolt minus 1 milivolt. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana outputnya. Kita langsung saja di sini. Outputnya kita cek di sini, bisa kita cek di bagian sini. Nah, ini outputnya menjadi 10 milivolt. Ini sesuai dengan teori ya. 1 berbanding 9 plus 1 itu jadi 10 milivolt. Ini 1 milivolt, ini benar-benar sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini pada bagian ektoda 1, kita akan mengecek pada bagian ektoda 2 dengan menambahkan plot. Pada bagian ektoda 2 kita akan mengecek outputnya berapa. Nah, ini inputnya berapa? 1 milivolt, ini juga minus 1 milivolt. Kita akan melihat juga di sini output yang dihasilkannya berapa. Nah, ini outputnya nah, ini outputnya yang berwarna hijau toska seperti itu. 10 milivolt sama ya. Ini kita akan mengecek juga bagian yang lainnya. Output bagian yang lainnya. Bagian sini kita akan mengecek juga. Tambahkan saja plotnya. Bagian sini kita cek inputnya berapa. Nah, ini 5 volt ya inputannya. Outputnya kita akan cek juga di sini. Nah, outputnya ini jadi berkurang ya, karena ini pengurang gitu, seperti itu. Pengurang. Seperti ini. Sebagai rangkaian pengurang kan ini, jadi berkurang seperti ini. Selanjutnya kita juga akan mengecek pada bagian HPF aktif bagaimana input dan outputnya. Kita add plot saja di sini. Kita lihat di sini pada HPF aktif itu sendiri. Cek sebelah sininya berapa. Ini 4,2 nanovolt ya. Ini juga sepertinya sama karena tadi sangat kecil sekali mengurang seperti itu. Kita akan lihat outputnya di sini di bagian ini.
ini jadi yang warna ini ya, yang warna hijau. Ini sama ya, ini sama. Selanjutnya ini sudah pada bagian HP aktif. Kita akan mengecek pada bagian LP aktif seperti apa. Upload di sana seperti ini. Kita akan mengecek. Oh iya, kita akan cek juga di bagian sininya ya. Nah, ini yang warna biru ya. Jadi terus berkurang jadi 3,6 nanovolt. Selanjutnya kita akan mengecek outputnya di sini. Nah, ini outputnya yang warna apa ini? Kuning. Yang warna kuning outputnya. Jadi 36 nanovolt, tadi kan 3,6 nanovolt, jadi berubah ya, jadi ada pertambahan seperti itu. Selanjutnya kita akan mengecek pada bagian ini, pada bagian vertikal ini. Kita add plot aja. Ini semakin kecil ya ternyata. Kita akan add plot di sini. Ini sekitar berapa ini? Sangat kecil sekali ya. Ini volt seperti itu. Kita akan mengecek juga di bagian outputnya di sini. Ini sama juga ya. Ini 6,0 mu volt seperti itu. Jadi semakin kecil ya. Kita akan ngecek bagian level shifternya ini sendiri. Add plot lagi. Nah, ini sangat kecil sekali. Kita akan cek di sini. 2,9964 volt. Kita akan cek outputnya berapa. Nah, ini juga di atas 2,7 volt seperti itu. Dengan demikian, praktikum dalam LTSpice ini sendiri bisa membuktikan apa yang telah dijelaskan teori sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.